Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pelajaran kita akan awali dengan berdoa. Kita berdoa, Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah Tuhan berkati, agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang sudah tiba di pelajaran kita yang ke-13, bab 13, dengan judul Sekolah dan Keluarga sebagai Tempat Melatih Disiplin. Ya, catat ya. Sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Oke, kita awali dengan sebuah cerita. Nah, jadi suatu hari ada seorang anak kecil perempuan, dia sedang berdagang bunga ya. Karena orang tuanya tidak mampu sehingga dia harus membantu orang tuanya. Jadi dia bekerja sebagai seorang pedagang bunga, dan saat itu dia bertemu dengan seorang karyawan lah ya. Seorang pegawai kantoran. Jadi dia tawarin, "Om, beli bunganya om." Tapi bapak ini jawab, "Enggak dek, saya nggak butuh." "Wah, satu aja om," kata adek ini kan, kata anak perempuan yang kecil ini. Dia bilang, "Kan bunganya bisa dikasih ke istri om atau ke pacar om gitu." Tapi karena mungkin lagi sibuk dan kesal jadinya kan gara-gara diganggu, bapak ini bilang, "Adik lihat nggak, om lagi sibuk ya. Kapan-kapan kalau om butuh bunga, om akan datengin kamu. Om akan beli bunganya dari kamu." Ya, akhirnya anak perempuan yang kecil ini, pedagang bunga ini, dia pergi lalu tawarin dagangannya ke orang lain. Oke. Kerjaannya selesai, kemudian dia keluar dari tempatnya, lalu malah ketemu lagi sama anak kecil ini. Ya, anak kecil ini lagi tawarkan ya. "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunganya dong, Om," katanya gitu. "Murah kok, satu tangkai aja," katanya. Karena kesel, bapak ini akhirnya ambil uang dari dompetnya, lalu kasih ke anak perempuan ini 2.000 rupiah. Ya. Terus anak perempuan ini ambil uangnya, dikasih ke pengemis. Bapak ini heran. "Loh, kok saya kasih uangnya malah dikasih lagi ke pengemis?" Ditanya sama ini, bapak ini, dia tersinggung kan. "Kenapa kamu kasih uangnya ke pengemis itu?" Ya, dijawab begini ya. "Maaf om, saya udah janji sama ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini, bukan mendapatkan uangnya dari meminta-minta. Ibu saya selalu pesan ya, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh jadi pengemis." Gitu katanya. Wah, tersentuh hati bapak ini karena kata-kata anak ini. Dia menjaga kehormatan keluarganya, dia tetap mempertahankan semangatnya untuk berjualan. Meskipun nggak laku, dia nggak mau terima uang begitu aja, nggak mau terima uang cuma-cuma. Dia harus terima uangnya dari keringat. Jadi akhirnya bapak ini ambil semua bunganya ya, lalu dibayar semuanya. Ya, jadi sangat menarik sekali cerita dari anak kecil ini yang ya meskipun sebenarnya kalau untuk usianya belum waktunya bekerja, tapi karena keadaan orang tuanya tidak mampu, terpaksa dia sebagai seorang anak yang baik, maka dia membantu orang tuanya berjualan dan bukan menjadi seorang pengemis, tapi seorang yang mau mendapatkan uang
dari bekerja keras, hasil keringat sendiri. Ya. Nah, disiplin itu berasal dari kata disciple. Ya, disiplin itu berasal dari kata disciple. Disciple itu kalau diterjemahin lagi ke bahasa Indonesia artinya adalah murid, ya, murid. Dan murid itu berarti adalah orang yang menurut. Jadi bisa dibilang juga sebagai orang yang tekun melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ya, melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan tidak punya pemikiran untuk meninggalkan pekerjaan itu. Nah, seperti gadis kecil tadi ya, dia disiplin. Ya, dia tekun dalam melakukan pekerjaannya. Apa yang harus dilakukan adalah mendapatkan uang dari bekerja. Berarti nggak boleh menerima uang dengan cuma-cuma gitu. Harus ada yang dilakukan supaya mendapatkan uang itu. Ya, tentu saja halal, yang baik. Dan hal baik yang dilakukan adalah berjualan. Nah, yang dia jual adalah bunga. Jadi kalau dia dikasih uang begitu aja, dia nggak akan terima. Disiplin dengan apa yang dia kerjakan, yaitu berjualan bunga. Bukan karena, lumayan nih, 2.000, terima enggak. Itu nggak disiplin namanya. Kalau dia terima uang itu, dia nggak disiplin. Karena dia harus ikuti janjinya kepada mamanya supaya tidak menjadi pengemis, peminta-minta, tapi dengan bekerja, ya. Dengan bekerja dia akan mendapatkan uang. Nah, sekarang kita mau belajar contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi di sini buku kita kasih contoh. Kita disuruh untuk membuat sebuah jadwal harian. Ya, kegiatan yang mau kita lakuin 1 hari. Dan mungkin 1 minggu. Oke, jadi di yang paling kanan adalah tanggalnya atau harinya. Misalnya hari Senin, tanggal berapa? Ya, buatlah tanggalnya di situ. Lalu jam berapa? Oke, misalnya jam 5 pagi. Kegiatan yang harus kalian lakukan adalah bangun tidur. Oke. Nah, di sampingnya lagi kalian akan tulis apakah kalian mengerjakannya dengan tepat waktu atau enggak. Berarti kalian bangun tidur tepat waktu enggak. Harusnya jam 5 bangun tidur, kalian harus bangun jam 5. Kalau lewat dari jam 5 berarti terlambat. Kalau terlambat berarti enggak disiplin. Oke. Jam 5 pagi sampai jam 5.15 kalian tulis mandi pagi. Ya kan? Berarti kalau kalian mandi di atas jam 5.15 pagi, lewat dari jam 5.15 berarti kalian terlambat. Oke. Jam 5.15 sampai 5.30 kalian memakai pakaian kalian. Ada 15 menit tuh. Berarti kalau lewat dari 5.30 kalian baru pakai pakaian kalian, berarti kalian tidak disiplin. Setelah itu, jam 5.30 sampai lewat 55 kalian sarapan. Oke, kalau lewat dari jam 5 lewat 55 menit kalian baru sarapan. Misalnya jam 5 lewat 56 baru sarapan pagi, berarti kalian terlambat, tidak disiplin. Jam 5.55 sampai jam 6 pagi kalian berdoa dan siap berangkat sekolah. Kalau lewat dari situ, kalian tidak disiplin. Jam 7 sampai jam 1 belajar di sekolah. Ya, kalian harus tiba di sekolah jam 7. Kalau terlambat dari jam 7 berarti kalian tidak disiplin. Belajar, mengikuti kegiatan belajar itu sampai jam 1. Tapi kalau kalian sudah pulang atau bolos, berarti kalian tidak disiplin. Jam 1 sampai jam setengah 2 kalian berangkat dari sekolah menuju rumah. Ya.
dan di rumah langsung makan siang. Kalau kalian pulangnya nggak sesuai dengan jam 13.30, berarti kalian terlambat dan tidak disiplin. Jam setengah 2 sampai jam setengah 4 kalian istirahat. Ya, mungkin tidur gitu ya, tidur siang. Ya, kalau kalian tidak ikutin itu, kalian tidak disiplin. Ya, ini contoh. Kalian bisa ganti jamnya. Nah, jadi disiplin itu harus sesuai dengan aturan. Namanya murid, menurut dengan aturannya. Aturannya jam berapa? Misalnya ke sekolah tadi kan jam 7 pagi. Kalau kalian lewat dari jam 7 pagi, maka kalian terlambat. Nah, lalu kan akhirnya zaman pun berubah. Misalnya kalian sudah kerja, masuk kantor jam 8. Kalau kalian lewat dari jam 8, kalian tidak disiplin. Di zaman corona ini, masuk sekolah, renungan pagi adalah jam 7.30. Kalau kalian jam 7.30 belum bergabung di Google Meet atau di renungan pagi kelas, maka kalian tidak disiplin. Nah, itu contohnya. Ya, intinya adalah kalau membuktikan disiplin atau enggaknya adalah dengan mengecek ke jadwal yang sudah kalian susun. Kalau enggak ngikutin jadwal, berarti tidak disiplin. Nah, kalian catat nih dalam hari itu, apa aja sih kesalahan-kesalahan kalian. Misalnya, oh hari ini saya terlambat bangun. Oh hari ini saya terlambat pulang sekolah. Oh hari ini saya terlambat makan, gitu kan. Oh hari ini saya terlambat datang ke sekolah. Kalian tulis, bisa jadi pelajaran buat kalian supaya besok-besoknya jangan terlambat lagi, ya. Di pelajaran kita ini juga ditekankan supaya kita jangan menjadi orang yang suka menunda-nunda, ya. Jadi kalau menunda-nunda, masalahnya nanti akan jadi numpuk. Tugas-tugasnya jadi numpuk. Hari Senin ada tugas matematika, Senin depan disuruh ngumpul, tapi kalian nggak kerjain. Hari Selasa ada tugas bahasa Indonesia, Selasa depan dikumpul, tapi kalian nggak kerjain. Hari Rabu ada tugas agama, Rabu depan dikumpul, tapi kalian nggak kerjain. Ya kan ini udah 3 tambah lagi 4 tambah lagi 5. Wah, kalian mau kerjain hari Minggu, langsung kan bingung, aduh kok banyak banget. Ya itulah karena tidak disiplin. Jadinya semuanya numpuk dan akhirnya jadi masalah buat kalian. Kalian akhirnya jadi keberatan sendiri, ya. Aturan-aturan yang ada, sebagai seorang murid, sebagai orang yang disiplin, maka kalian harus mengikutinya, ya. Jadwal pelajaran, tugas, jam tidur, dan hal-hal lainnya itu harus diikuti sesuai dengan aturan. Itulah yang membuktikan bahwa kalian adalah orang yang disiplin. Nah, di dalam Alkitab ada salah satu contoh tentang kedisiplinan. Kita bisa buka dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 28. Yosua 24 ayat 14 sampai 28. Ayatnya panjang. Jadi saya hanya baca bagian yang paling menarik dari ayat ini, ya. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan dikasih oleh Tuhan, pada saat itu bangsa Israel udah nyampe di tanah Kanaan. Dan 12 suku ini di bawah pimpinan Yosua sudah waktunya untuk mengambil warisan mereka masing-masing, tanah warisan mereka masing-masing. Jadi mereka harus berpencar memenuhi lahan di Kanaan itu untuk mendirikan tempat tinggal mereka berdasarkan suku-suku mereka masing-masing. Sebelum mereka semua mengambil lahan mereka masing-masing, dan sebelum Yosua akhirnya suatu hari mati,
Yosua katakan kepada mereka bahwa sekarang kamu pilih, mau beribadah kepada Tuhan atau kepada dewa-dewa atau allah-allah lain. Ya, kamu beribadah kepada Tuhan yang sudah kita sembah di sepanjang perjalanan, yang sudah selamatkan dari Israel, dari Mesir sampai ke Kanaan, atau kepada dewa-dewa yang hanyalah batu. Nah, itulah Yosua suruh pilih. Tuhan mereka adalah Tuhan yang benar, yang menolong mereka, yang memberikan mereka kekuatan, keselamatan, dan mukjizat-mukjizat dalam kehidupan mereka. Itulah yang mereka harus turuti. Tuhan mau mereka menurut kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau mereka menurut kepada Tuhan. Itu salah satu bentuk kedisiplinan. Tapi saat itu Yosua menyuruh mereka memilih. Tidak ada paksaan. Harus dari hati mereka masing-masing. Mau menurut kepada Tuhan atau tidak. Kalau mereka menurut kepada Tuhan, mereka akan dapatkan berkat. Tapi kalau mereka tidak menurut kepada Tuhan, maka mereka akan mendapatkan kutuk. Ya. Jadi, dari pelajaran yang diceritakan oleh Yosua dalam kitab ini, kita dapatkan bahwa kalau kita menurut, kalau kita disiplin, kita akan mendapatkan berkat dari kedisiplinan itu. Ya, kita akan mendapatkan berkat dari kedisiplinan yang kita lakukan itu. Tetapi kalau kita tidak menurut, maka kita akan mendapatkan kutuk, mendapatkan masalah karena nggak menurut. Contohnya kan, misalnya kita terlambat datang ke sekolah. Harusnya jam 7 kita lewat, dari jam 7 lewat 15. Apa yang terjadi? Akhirnya kita nggak bisa masuk ke dalam sekolah. Akhirnya kita nggak bisa ngikutin renungan pagi dengan benar, dengan baik, gitu kan? Yang lain lagi nih, misalnya kita dikasih tugas, PR, gitu kan? Teman-teman sudah kerjakan, kita nggak kerjakan. Apa yang terjadi kalau kita nggak kerjakan? Kita nggak dapat nilai, ya. Kita nggak dapat nilai, dihukum, ya. Atau mungkin ketika di rumah sudah dikasih tugas masing-masing. Kamu cuci piring, adikmu mungkin mengepel. Lalu kamu tidak cuci piring. Apa yang terjadi? Akhirnya nggak ada piring yang bisa dipakai buat makan. Akhirnya mama kamu marah karena tidak disiplin. Atau misalnya suatu hari akhirnya bekerja. Kalau terlambat datang ke kantor, terlambat datang ke pekerjaan, maka akan dipecat. Nggak punya pekerjaan, akhirnya tidak bisa makan. Kedisiplinan itu adalah suatu hal yang penting, yang akan membuat kita mendapatkan berkat karena menurut. Ya, tetapi kalau kita nggak disiplin, maka kita akan mendapatkan masalah dari ketidakmenurutan kita. Jadi, pelajaran kita hari ini mengajarkan kita seperti yang dilakukan oleh Yosua di rumah tangganya, maka kita harus belajar kedisiplinan di rumah dan di sekolah. Kita harus belajar kedisiplinan di rumah dan di sekolah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita akan tutup pelajaran kita. Ya, jangan lupa dicatat, foto, kirimkan ke Google Classroom. Kita tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami sudah belajar, biarlah Tuhan berkati agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami, yang akan memberikan kami berkat kepintaran dan juga kesehatan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.